Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Randy Rocks. Asik. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selalu dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas soal beberapa kelebihan dan kekurangan dari action cam yang gue pakai, yaitu V50X. Dan sebelum gue ngebahas ini, gue mau ngasih tahu ya, ini disclaimer ya, karena apa yang gue bahas ini berdasarkan pengalaman gue. Setelah 3 bulan ya, kurang lebih jalan 3 bulan tuh gue pakai ini kamera buat motovlog, buat review motor, dan ambil beberapa video sinematik, tapi nggak gue upload sih di YouTube. Tadi gua mandi sini bener. Udah lama nggak main ke Gading Serpong begini nih, lupa gua. Terus oh iya, tadi udah disclaimer. Nah sekarang langsung aja bahas kelebihannya dulu ya. Ya Arema masih. Untuk pertama kelebihannya, si V50X ini udah support 4K, resolusi 4K. Jadi ya kalau kalian mau ngerekam di 4K untuk hasil yang lebih bening ya, lebih tajam. Untuk kelebihannya ya kalian sendiri deh, cari sendiri. Maksudnya kalian cari sendiri apa kelebihan dari resolusi 4K, karena gua nggak ngebahas soal resolusi. Nah, untuk resolusi udah 4K, dan dia juga ada beberapa resolusi yang lain tuh, ada 2K, terus ada juga 1080 dan 720-nya. Kalau menurut gua di 1080 60 fps itu udah bagus kalau menurut gua, karena gua ngerekam pakai itu. Dan kita lanjut untuk kelebihan dia yang kedua. Dia sudah support mic eksternal, jadi kita nggak perlu mod lagi tuh kameranya, nggak perlu mod lagi micnya. Dia sudah support mic eksternal, jadi tinggal colok aja portnya, port USB 3.0 kayak charger Android tuh 3.0 atau berapa ya. Maaf kalau gua salah tuh portnya, yang jelas sih port USB. Kalian komen aja deh buat ngeralat, karena gua kurang paham, maaf ya. Dan yang ketiga kelebihannya itu sudah ada ACE-nya. Si V50X ini ada ACE-nya, Electronic Image Stabilizer. Nah, tadi kan mungkin di belakang tuh gue ngomong agak-agak ini karena jalannya emang banyak tambel-tambelan loh, tambelannya. Nah ini kalian lihat sendiri nih, kalian lihat sendiri gimana nih cara ACE bekerja. Kalau menurut gue sih ngebantu banget, karena pas kemarin gue ngambil gambar-gambar video-video sinematik tuh buat belajar ngedit. Nah itu hampir mirip kayak gue pakai gimbal. Waktu itu kan gue sempat punya gimbal, tapi untuk HP ya, bukan untuk kamera. Nah gue punya gimbal, gue sama lah mirip-mirip kayak gini. Jadi stabilnya bagus banget, stabilisasinya. Tadi untuk
ace-nya sudah. Dan sekarang yang keberapa nih? Yang pertama resolusi, kedua mic, ketiga ace, keempat. Nah yang keempat ini yang gue seneng banget nih. Awalnya nih gue kenapa beli ini kamera, karena itu pertama ada ace, terus sama ini di setiap di paket pembeliannya nih baru dia udah ada baterai, dapat baterai dua piece atau ya 2 biji lah. udah ada baterainya 2 biji. Jadi kalian nggak perlu beli baterai lagi nih kalau untuk pemula kayak gue, kan lumayan banget nih. Lumayan banget ngebantu gitu. Jadi nggak perlu beli baterai cadangan lagi. Dan baterainya sendiri juga termasuk kuat sih. Kemarin tuh pas gue ke Bandung, gue kan lewat Jonggol. Nah gue dari Jakarta Blok M tuh gue full nge-record tuh sampai Jariu gue full nge-record. Gue ngerekam di 1080 60 fps waktu itu. Nah itu dia pakai baterai cuma setengah dari full, cuma sampai setengah, berarti kan lumayan irit baterainya. Nah ya kan. Dan untuk yang kelima, dia sudah ada wifi dan LCD nya sudah touchscreen. Jadi untuk transfer datanya untuk ke HP ya. Kalau untuk transfer foto ke HP sih menurut gua pakai wifi cukup dan lumayan membantu. Tapi kalau untuk video lebih baik ya memorinya dipindahin, pindahin pakai card reader ke laptop. Dan itu dia tadi ada beberapa kelebihan si Akaso V50X. Dan itu juga menurut pengalaman gua selama pakai ini kamera. Dan lanjut untuk kekurangannya pertama yang gue rasain tuh, yang jelas-jelas gue rasain ya, kayak tadi tuh pertama nggak ada LED indikator, nggak ada LED indikatornya. Jadi gue kalau mau mulai ngerekam ya gue berhenti dulu, mastiin nih kamera jalan atau ngerekam. Kalau ada LED indikator kan bisa dilihat dari spion aja langsung, bisa dilihat dari spion ini udah ngerekam belum nih ya kan. Nah itu yang jelas pertama tuh. Yang kedua, dia sih udah support mic eksternal, tapi di paket pembeliannya tuh nggak ada mic eksternalnya. Harusnya sih disertain ya, mungkin jadi mantap kali. Dan sama ini juga sih, suara dari mic internalnya enggak banget dah buat gue nih. Suaranya tuh kecil banget, mau diedit kayak apa juga kecil. Kalau misalnya dB nya kita gedein, yang ada noise, aduh kacau. Dan suara bawaannya tuh juga emang kurang bagus sih dari dari kamera, apalagi untuk aplikasi ini ya, aplikasi lupa gua apa sih tuh, Premiere Pro, DaVinci, terus Sony Vegas. Jadi kalau pas kalian mau ngedit pakai aplikasi itu, 3 aplikasi itu yang gua tahu, itu suaranya tuh nggak sinkron tuh, kayak Chipmunk lah, kayak video sebelumnya aku ada kok ngebahas masalah isu suara dari Akaso V50X ya, seperti itulah. Untuk selanjutnya
tadi pertama apa, LED indikator, terus kedua mic-nya. Nah yang ketiga nih yang enggak juga nih, yang enggak banget juga. Jadi kalau kalian ngerekam di resolusi 1080, nah itu apalagi kalau lagi keadaan low light ya. Tapi kalau lagi cahayanya bagus sih, kayak siang kayak gini atau keadaan pokoknya cahaya yang cukup yang diterima oleh si kamera, itu sih nggak masalah. Tapi kalau lagi low light atau keadaan gelap nih, kalian kayak gini nih, ini banyak noise nya nih, tuh ya kan, noise yang kayak gini nih yang nggak gua seneng nih. Kadang kayak apa ya, kalau di dulu tuh gua inget di acara salah satu TV swasta yang ada setan-setan gitu. Udah kayak penampakan. Jadi ya itu. Tapi sih di resolusi lainnya tuh gua nggak nemu yang kayak gitu. Cuma terjadi di 1080, di 30 fps, 60 fps, dan 90 fps tuh kayak gitu. Tuh ada titik-titik kecil yang kayak tadi tuh, yang di apa namanya, capturean sebelumnya. Nah tadi noise 1, 2, 3 ya, gue sih ngerasa untuk lemahannya sih ya itu aja sih, karena gue juga kan baru 3 bulan pakai. Baru 3 bulan pakai, dan ini action cam pertama gua. Jadi ya siapa tahu di video ini kan bermanfaat buat kalian nih, buat yang mau nambah action cam atau buat kamera pertamanya, beli kamera pertama, beli action cam pertama. Jadi kalian udah tahu nih untuk kelebihannya dan kekurangannya. Tapi kalau menurut gue pribadi, ini kamera lumayan bagus. Dan oh iya, dan apabila ada kekurangan atau kelebihan yang gue bahas di atas tadi, namun nggak gue sebutin, teman-teman bisa isi ya komentar ya, kasih tahu juga. Ada lagi nih bang yang kurang nih, kelebihannya atau kelebihannya, kalian komentar aja langsung. Dan buat kalian yang baru datang ke channel gua, jangan lupa ya like, share, dan subscribe. Oke, gaskeun. Dan ya, video ini kelemahan dan kelebihan dari Akaso V5 Pro X sudah gua sebutin beberapa kelebihan dan kelemahannya tadi. Dan ya langsung aja deh, karena gue juga mau jemput ini. Dan cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.